Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhat Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema bagaimana orang-orang sekitar memandangmu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, ataupun bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Bagaimana orang-orang sekitar memandangmu sekarang? Bagaimana orang-orang sekitar memandangmu? Ya, orang-orang sekitar memandangmu saat ini ya, kamu orang yang fleksibel, gitu ya, kamu orang yang mudah beradaptasi, ya, kamu mau taruh dimanapun gitu ya, mau di tempat baru, ya, terutama di sini kalau kamu ditaruh di tempat baru gitu ya, tempat yang ya dengan orang-orang baru gitu kan, kamu tuh mudah untuk beradaptasi, mudah berbaur ya, kamu mudah berbaur dengan semua kalangan gitu ya, dengan orang lebih tua oke, lebih muda oke gitu ya, yang lebih dewasa oke, diajak seru-seruan have fun oke gitu ya, jadi mudah nyambung gitu ya. Kamu orang yang mudah nyambung untuk diajak ngobrol ya, untuk bercanda ria ya, untuk diajak serius juga kamu bisa gitu. Dan memang di sini pembawaan kamu happy, pembawaan kamu ceria, kamu rame gitu ya. Begitulah. Bagaimana orang-orang memandangmu saat ini? Ya, kamu memiliki sudut pandang yang luas, ya. Pemikiran kamu luas, kamu mampu memahami sudut pandang orang lain, kamu tidak mudah menghakimi. Ya iyalah ya, orang yang memiliki sudut pandang yang luas itu nggak akan mudah untuk menghakimi orang gitu, karena paham, sadar bahwa setiap orang itu emang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Setiap orang punya pendapatnya sendiri, punya pemikiran sendiri gitu, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi dan di sini kamu orang yang gimana ya, yang aku rasakan gitu, kamu tuh nggak mudah reaktif gitu, kamu nggak mudah untuk bereaksi ketika ada orang yang mungkin kamu ngusik kamu gitu ya, ngeremehin kamu, ngerendahin kamu gitu, kamu nggak mudah untuk bereaksi. Kamu lebih kayak ketika ada perasaan yang nggak nyaman, kamu kayak akan diam, tenang gitu ya, akan menenangkan diri, akan ya berusaha untuk memahami kenapa sih orang bisa bersikap kayak gini sama aku gitu ya, kenapa dia gini amat ke aku gitu. Kamu kayak berusaha melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti kamu gitu. Makanya akhirnya ya kamu kayak nggak ngebales, disakitin nggak ngebales, direndahin nggak ngebales, karena kamu berusaha untuk melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti kamu itu. Kayak kamu, oh ini orang kayak menyakiti kamu, ngerendahin kamu, kayak nyerang kamu. Mungkin sebenarnya dia sendiri yang merasa nggak aman, merasa nggak nyaman gitu ya. Karena ya sebenarnya apa ya, orang-orang yang masih suka menyerang orang lain, menyakiti orang lain itu kan karena
masih ada perasaan insecure ya, ada perasaan tidak aman, ada tidak perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak layak. Nah, ketika ketemu kamu gitu ya, mungkin ada perasaan terintimidasi karena kamu lebih unggul dari dia ya, lebih baik dari dia gitu. Dan yang aku rasakan di sini kayak kamu mampu memahami ke situ gitu ya. Jadi memang sudut pandang kamu luas, pemahaman kamu luas, kamu mampu untuk ya memahami gitu ya, memahami sikap orang lain, tindakan orang lain. Ya. Bagaimana orang-orang memandangmu? Ya, orang-orang memandangmu, kamu orang yang sukses, kamu orang yang stabil secara keuangan. Terus kalau secara karakter gitu, emang kamu orang yang ya akan bekerja keras, akan mengusahakan apapun gitu untuk kesuksesan finansial kamu. Dan yang aku rasakan di sini, kamu memang ya kayak mulai menuai panen, mulai menuai hasil dari jerih payah kamu selama ini ya. Hasil dari kerja keras kamu, ketekunan kamu, kedisiplinan kamu, konsistensi kamu gitu. Ada buah ya yang lagi kamu petik, yang lagi kamu nikmatin saat ini. Orang-orang memandangmu, kamu orang yang mampu memahami perasaan orang lain. Ya, kamu empat. Kamu empat, kamu tidak egois, ya tidak mementingkan diri kamu sendiri. Karena kamu peka dengan kebutuhan orang, kamu peka dengan perasaan orang, kayak kamu kadang suka mendahulukan kepentingan orang lain, ya di atas kepentingan kamu sendiri. Kamu suka memberi, kamu suka membantu, ya. Kamu suka ngasih perhatian, kasih sayang kepada orang lain. Tapi kadang kamu sampai kekurangan gitu, ya. Karena kamu suka memberi, memberi, memberi gitu kan. Memberi perhatian, memberi kasih sayang. Kayak merangkul, memahami orang lain gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu juga butuh untuk diperhatikan gitu ya. Butuh untuk dirangkul, butuh untuk dikasih sayang gitu. Di sini yang aku rasakan tuh kamu banyak memberi, ya, memberi dalam segi apapun gitu. Dan ya emang di sini uh, perasaan kamu tuh lembut, perasaan kamu tuh dalam, kamu nggak tegaan gitu lah ya kalau ngelihat orang. Dan di sini yang aku rasakan juga gimana ya, feeling kamu tuh kuat. Kamu tuh bisa ngerasain emosi orang, bisa ngerasain perasaan orang. Dan itu yang ngebuat kamu tuh kadang kayak harus mendahulukan mereka gitu ya. Aku kasihan, aku nggak tega gitu ya. Mereka butuh bantuan, mereka butuh ditolong gitu. Ya, tapi ya saranku sih uh, kamu penuhi dulu ya tangki cinta kamu. Kamu penuhi dulu untuk diri kamu sendiri. Ya, gitu ya. Bagaimana orang-orang memandangmu? Ya, kamu orang yang sangat dewasa, kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang hati-hati. Tapi di sini kehati-hatian kamu, kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu adalah hasil dari apa? Tempaan hidup kamu yang tidak mudah, perjalanan hidup kamu yang tidak mudah. Kamu banyak melalui rasa sakit, luka, ya mungkin kayak dihianati orang terdekat kamu, disakiti, diremehkan, dan itu ngebentuk kamu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh, orang yang
Kayak apa ya? Di sini aku rasakan tuh kayak kamu selalu berusaha untuk mengandalkan diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu tidak mudah lagi percaya sama orang. Tapi kamu juga luka kamu, gitu ya. Tapi luka kamu di masa lalu tidak menjadikan kamu tuh orang yang pendendam, tidak menjadikan kamu orang yang akan akan meluapkan luka kamu, emosi kamu kepada orang lain. Itu enggak. Jadi luka kamu di masa lalu itu membuat kamu menjadi orang yang dewasa, bijaksana. Kamu bisa menjaga perasaan orang, gitu ya. Kamu berusaha untuk tidak melukai orang, walaupun gimana dalamnya kamu, ya, tercabik-cabiknya hati kamu, tapi kamu lebih berusaha untuk menyembuhkan. Ya, kamu tidak akan uh, apa ya, menularkan luka kamu kepada orang lain. Itu ya, yang aku rasakan. Oke. Bagaimana orang-orang melihatmu? Bagaimana orang-orang memandangmu saat ini? Bagaimana orang-orang memandangmu saat ini? Orang-orang memandangmu saat ini, ya. Kamu orang yang bergerak cepat. Kamu tahu bagaimana bertindak, gitu ya. Kamu tahu cara mengambil tindakan langkah pertama, gitu. Ya, terutama di sini kalau kalau ada ancaman, gitu ya. Kalau ada ancaman, kamu tuh tahu kamu harus ngapain dulu, gitu ya. Kalau kan ada orang-orang yang kalau merasa terancam akan panik, gitu ya, akan ketakutan. Kamu tuh justru punya keberanian, gitu ya. Punya keberanian untuk melawan, punya keberanian untuk melindungi diri, yang aku rasakan ya. Jadi yang aku rasakan di sini kayak orang tuh melihat kamu pemberani, gitu ya. Nggak ada yang kamu takuti, gitu ya. Kalau kamu udah disenggol, ya, kamu tuh berani gitu untuk maju, untuk ngelawan, untuk membela diri, ya, untuk melindungi diri, gitu. Makanya orang lain, ya, janganlah ya, jangan mengusik, gitu ya. Kamu kalau kalau diusik, kamu berani untuk melawan, tapi kamu nggak suka mengusik, gitu ya, nggak suka mengusik orang lain, gitu. Makanya ketika kamu diusik ya, kamu berani melawan, gitu. Yang ngapain mengusik apa? Ngapain aku takut, gitu ya? Toh aku nggak pernah membuat masalah, gitu ya. Kalau aku diusik ya, aku berani, ya, aku berani maju, gitu, ya. Nih. Bagaimana orang-orang memandangmu? Tapi kamu juga punya kendali yang baik, punya pengendalian diri, gitu ya. Kamu berani untuk melawan, gitu ya. Tapi nggak selalu kamu tuh akan melawan, enggak. Ya kadang memang kalau emang udah benar-benar keterlaluan gitu ya, ya kamu akan melawan, kamu akan melindungi diri. Tapi di sini kamu kayak lebih sabar, gitu ya. Kamu bisa mengontrol, bisa mengendalikan tindakan kamu. Ya walaupun kamu berani, gitu ya, tapi kamu selalu berusaha agar tidak sampai melukai orang lain. Jadi kamu memiliki batas. Kamu memiliki kontrol atas tindakan kamu sendiri. Gitu ya. Kamu sabar menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang drama, gitu ya. Kalau memang nggak nggak darurat, gitu ya, ya kamu akan membiarkan, gitulah, membiarkan perbuatan mereka, tingkah laku mereka, gitu ya, sikap mereka. Kamu masih bisa memaklumi, ada pemakluman, ada ada kesabaran. Tapi ketika
kayak apa yang mereka lakukan itu udah nggak bisa, apa ya, di sini kayak udah melewati batas, kamu berani untuk menghadapi, gitu ya, dari dua kartunya ini yang aku rasakan. Kamu berani. Jadi kadang kamu diem, nggak ngapa-ngapain, nggak melawan, itu bukan berarti karena kamu takut, tapi kayak dah males gitu ya, males aja gitu, buang-buang waktu, buang-buang energi gitu kan. Lebih baik kamu gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, nggak meladenin. Tapi ketika mereka udah keterlaluan, ya kamu akan hadapi. Jadi kamu punya batas, ya. Ada batasan. Jadi ketika batasan itu udah dilewati, udah dilanggar, ya kamu akan bergerak gitu. Ya, nggak main-main nih ya. Gitu. Jangan main-main ya gitu ya. Bagaimana orang-orang melihatmu? Atau bagaimana orang-orang memandangmu ya? Orang-orang sekitar memandangmu. Ya, ya lagi-lagi kartu yang keluar adalah tentang pengendalian diri. Ya, ada keberanian, ada kekuatan, gitu ya. Tapi kamu bisa mengendalikan, uh, kamu bisa mengontrol, bisa mengendalikan tindakan kamu, gitu ya. Ya, ketika kamu diusik, ya kamu, ya siapapun pasti akan marah ya, nggak terima, ada perasaan nggak terima, ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan terancam, itu pasti ada. Tapi kamu kuat, gitu ya. Kamu punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Kamu nggak impulsif gitulah ya. Kamu nggak bertindak sembarangan. Kamu tidak mengikuti emosi kamu, gitu ya. Kamu berusaha mengontrol, berusaha untuk mengendalikan diri. Tuh. Jadi memiliki batin yang kuat. Karena di sini keberanian kamu, kekuatan kamu diimbangi dengan perasaan ada kasih sayang, gitu ya. Ada perasaan kasih sayang, ada perasaan peduli, gitu ya. Jadi jangan sampailah perasaan-perasaan negatif kamu itu melukai orang lain, menyakiti orang lain. Makanya kamu lebih memilih untuk kontrol, mengendalikan, gitu ya, mengendalikan tindakan kamu. Ya, di sini orang-orang juga memandangmu, ya sabar, tabah, gitu ya, tabah ngejalanin hidup, kayak kuat, kuat banget gitu ya kamu ya. Kayak apapun yang hal-hal buruk yang menghampiri kamu tuh, kamu selalu bisa melewati, bisa melalui tanpa tanpa ada perasaan kecil, tanpa ada keluhan gitu ya. Kamu menghadapi dengan elegan gitu ya, dengan berkelas gitu ya. Kamu tetap terlihat kuat, terlihat tangguh. Kayak kamu tuh selalu siap menghadapi ketidakpastian hidup gitu ya. Kamu selalu siap menghadapi, terutama di sini ya, hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman gitu yang aku rasakan gitu ya. Jadi dari tiga kartunya ini yang aku rasakan adalah kamu sabar, tabah, kuat, ya, punya pengendalian diri yang bagus, yang baik, bisa nahan, bisa ngontrol tindakan kamu, gitu ya. Dan di sini juga orang, ya, orang juga apa ya, nggak bisa mengendalikan kamu, nggak bisa mengontrol kamu, gitu ya, karena keberanian kamu, kamu orang yang berani, berani bilang tidak, berani menolak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kamu, tidak sesuai dengan prinsip kamu, tidak sesuai dengan pendirian kamu. Makanya ya itu, kadang kalau ya keberanian kamu itu kadang mengusik, mengusik orang-orang yang masih insecure, mengusik orang-orang yang masih labil gitu ya.
orang-orang yang belum mengenal dirinya dengan baik, itu akan terusik dengan keberanian kamu, kekuatan kamu, gitu. Karena di sini tuh aura yang kamu pancarkan memang aura aura yang kuat. Jadi untuk orang-orang yang masih energinya masih rendah, masih cemas, mudah overthinking, mudah merasa terancam gitu tuh akan terintimidasi gitu dengan pembawaan kamu gitu ya yang aku rasakan. Jadi bagaimana orang-orang memandangmu? Ya, kamu orang yang kuat, berani, tabah, sabar, punya kontrol diri yang bagus, yang baik gitu. Ya. Orang-orang sekitar memandangmu gitu ya. Kayak kamu mampu melepaskan kemelekatan gitu ya. Kamu tidak lagi melekat dengan apapun. Kamu berani melepaskan hal-hal yang mengontrol kamu. Kamu berani melepaskan hal-hal yang mengendalikan kamu gitu ya. Ya, pikiran-pikiran ya kayak di sini ya. Kamu berani melepaskan pikiran-pikiran negatif kamu gitu. Kamu sadar bahwa kayak pikiran negatif itu akan membuat hari-hari kamu nggak baik ya, membuat diri kamu nggak nyaman. Kamu memilih untuk melepaskan gitu ya, dan kamu kayak nggak bisa kamu melepaskan hal-hal yang udah nggak bisa kamu kontrol gitu ya, kayak bagaimana pandangan orang ke kamu ya, bagaimana penilaian orang ke kamu, ya udah kamu lepaskan aja gitu ya. Kamu berani melepaskan, kamu nggak suka terikat, kamu nggak suka dikontrol, kamu nggak suka dimanipulasi gitu ya. Kamu lebih suka dengan kebebasan menjadi diri kamu sendiri gitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang aku rasakan yang paling kenceng ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ini kenceng. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, ya, kenceng juga di sini ya. Dan Pisces, Cancer, Scorpio, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menunggu video readingan saya. Ya, terima kasih banyak. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, semoga di tahun 2026 ini apa yang menjadi manifestasi kalian ya semoga segera terwujud gitu ya, dan semoga selalu diberi keberuntungan, keberlimpahan sama Tuhan ya, diberi kesehatan dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke. Ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.